Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Frans Bertoriki Humau. Saya staf pengajar di program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi ilmu politik yakni mata kuliah perilaku politik dengan kode mata kuliah SPPOL 1524 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah perilaku politik merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang teori dan konsep perilaku dari para aktor politik. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah perilaku politik individu dan kelompok. Selain itu, adapun cakupan mata kuliah ini yang meliputi proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, perilaku memilih, sistem politik, sistem pemilihan umum, dan partai politik. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu small group discussion dan case study. Sedangkan untuk penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen, yakni soft skill 25%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terbagi dalam 14 kali tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama dimulai dengan penjelasan kontrak perkuliahan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada minggu kedua, membahas tentang konsep dan teori perilaku politik. Selanjutnya, pada minggu ketiga, membahas tentang partisipasi politik. Pada minggu keempat, perilaku pemilih. Pada minggu kelima, sistem pemilihan umum. Pada minggu keenam, membahas tentang modalitas dalam pemilu. Pada minggu ketujuh, membahas tentang badan eksekutif dan legislatif. Pada minggu ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pada minggu ke-9 membahas tentang budaya politik. Pada minggu ke-10 membahas tentang partai politik. Pada minggu ke-11 membahas tentang politik identitas. Pada minggu ke-12 membahas tentang demokrasi dan kekuasaan politik. Pada minggu ke-13 membahas tentang marketing politik. Pada minggu ke-14 membahas tentang konflik dan proses politik. Pada minggu ke-15 membahas tentang pendidikan anti korupsi. Dan pada minggu ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester untuk mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi kita pada siang hari ini pada mata kuliah perilaku politik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah perilaku politik dengan tema partai politik. Nah, di awal saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman sejarah perkembangan partai politik. Di sini teman-teman bisa lihat awal perkembangan partai politik pada dekade tahun 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis. Itu karena kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik di parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Jadi pada waktu itu semua kepentingan itu hanya dipusatkan pada wilayah kerajaan, raja dan bawahannya, tidak melibatkan masyarakat. Kemudian pada abad ke-19
lahirlah partai politik yang berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Jadi awalnya partai politik itu lahir, tujuannya adalah menjadi jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, definisi partai politik. Partai politik berangkat dari asumsi bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruhnya lebih besar daripada dalam pembuatan keputusan. Di sini ada definisi partai politik menurut Giovanni Sartori. Parpol merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Kurang lebih ini kira-kira definisi dari partai politik. Ya. Jadi kalau di Indonesia, teman-teman, sistem pemilu kita, teman-teman kalau mau mengikuti kontestasi politik, mau tidak mau teman-teman harus masuk dalam partai politik. Karena itu diatur dalam undang-undang. Ya. Misalnya, teman-teman mau ikut calon legislatif nih, ya kan? Teman-teman mesti masuk lewat jalur partai politik, walaupun ada jalur lain. Lewat non-partai, lewat jalur apa? DPD, ya kan? Dewan Perwakilan Daerah, ya kan? Itu kan jalur non-partai politik. Tapi kalau mau masuk di DPR RI, DPRD kabupaten kota, provinsi, teman-teman harus melalui partai politik. Begitu juga ketika kalau kita mau mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, kita harus melalui partai politik. Ya walaupun ada jalur lain, lewat kalau di dalam di eksekutif, bupati dan wakil bupati, kita bisa melalui jalur independen. Begitupun juga kalau di tingkat nasional, presiden dan wakil presiden, ketika kita mau mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus melalui partai politik. Jadi di sini yang dikatakan Giovanni Sartori, partai politik merupakan sarana untuk kita masuk dalam proses pemilihan. Kita mau jadi calon pemimpin, jembatan masuknya lewat partai politik. Apa sih peran dan fungsi partai politik? Di sini ada beberapa yang saya akan coba jelaskan. Yang pertama, partai politik sebagai pendidikan politik. Partai politik berperan penting di dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat yang luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, peran dan fungsi partai politik sebagai pendidikan politik, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita membayangkan bahwa pendidikan politik itu hanya dilakukan oleh para dosen, ya kan? Pendidikan politik pada masyarakat. Sebenarnya kan tidak, ya kan? Karena pendidikan politik itu juga seharusnya dilakukan oleh partai politik. Turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat, itu adalah tugas dan fungsi partai politik. Mengajak masyarakat ke TPS, mengajak masyarakat untuk memilih partai ini, memilih pasangan calon ini dengan rekam jejak seperti ini, dengan visi misi yang ditawarkan partai politik, yang ditawarkan pasangan calon, itu tugasnya partai politik. Inilah tugas dan fungsi partai politik sebagai pendidik politik, ya kan? Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian ada peran dan fungsi yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, ya kan? Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi untuk mensosialisasikan ideologi
program dan visi misi partai kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dalam partai politik ada visi misi besarnya. Partai ini dibentuk untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Ya. Nah, salah satu peran dan fungsi partai menyampaikan itu kepada masyarakat. Ya. Menyampaikan itu kepada masyarakat. Misalnya ada partai buruh nih. Partai buruh ini kan apakah partai ini yang di dalamnya diisi oleh kelompok-kelompok buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, itu disampaikan bahwa partai ini memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu tujuan partai politik di dalam sosialisasi politik. Kemudian yang berikut, sebagai rekrutmen politik. Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas, rekrutmen politik, menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader. Jadi itu yang tadi saya bilang tadi, bahwa ketika teman-teman mau mencalonkan diri baik itu di legislatif maupun eksekutif, teman-teman harus menjadi kader partai politik. Harus menjadi kader partai politik. Karena kalau kita tidak masuk di dalam organisasi partai politik, kita tidak bisa mencalonkan diri. Dan tujuan partai adalah sebagai sarana rekrutmen adalah menjaring masyarakat yang punya satu misi, punya satu tujuan yang sama, kemudian berkumpul dalam organisasi itu, dan kemudian apa yang menjadi misi mereka, target mereka, itu yang diperjuangkan bersama lewat partai politik. Jadi kalau teman-teman besok-besok mau jadi anggota DPRD, mau jadi bupati, wakil bupati, ya mulai dari sekarang, mulai masuk dalam organisasi, kemudian setelah lulus mulailah masuk dalam partai politik. Karena memang tugas dan fungsi partai politik salah satunya adalah rekrutmen politik. Yang berikut, peran dan fungsi partai politik sebagai partisipasi politik. Sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan di dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuat kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan untuk mempengaruhi proses politik. Jadi teman-teman, dalam politik, ketika kita mau ikut di dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, teman-teman, salah satunya teman-teman harus ikut di dalam partisipasi politik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah teman-teman ikut dalam proses pemilihan umum. Karena lewat pemilihan umum, teman-teman bisa memberikan hak pilih teman-teman, kemudian teman-teman bisa, oh siapa sih yang akan menjadi calon pemimpin ke depan, visi misinya apa sih, program kerjanya apa sih. Salah satunya lewat kita terlibat di dalam partisipasi politik dalam pemilu. Jadi untuk itu partai politik dia mempunyai peran untuk mengajak teman-teman terlibat aktif di dalam proses pemilihan umum. Proses pemilihan umum. Yang berikut, peran dan fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen dari etnis, agama, dan lain-lain, perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik, maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik. Di Indonesia ini kan cukup banyak suku bangsa, ya kan, agama dan sebagainya. Yang artinya kalau kita beda agama, kita beda budaya, potensi konflik itu cukup besar. Ketika kalau kita mau
Misalnya saya orang Timor nih, kemudian yang mencalonkan diri cuma orang Timor, pasti orang yang dari suku yang lain pasti akan kecemburuan sosial itu pasti akan muncul. Ya kan? Karena kita dari banyak latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda, sehingga potensi konflik itu cukup besar. Dan salah satu peran partai politik adalah mengatur konflik itu. Ya kan? Pengaturan konflik ini bukan soal karena identitas saya orang Timor, kemudian semua orang Timor harus pilih saya dan kita punya satu, bukan. Tetapi karena partai politik yang tadi saya bilang bahwa organisasi ini adalah wadah untuk orang berkumpul dengan tujuan dan visi misi yang sama, embel-embel identitas itu harus dilepaskan. Tapi kita punya satu misi dan tujuan yang sama, sehingga kita berkumpul di partai politik itu. Ya kan? Jadi dalam fungsi ini, partai politik itu sebenarnya dia sebagai pengatur konflik. Walaupun kita beda agama, kita beda suku, tetapi di dalam politik kita satu. Tujuan kita satu. Kita mau memperjuangkan apa? Karena biasanya di banyak kasus, teman-teman, banyak kasus, misalnya sekarang yang bisa kita temukan di Indonesia, di pasca pemilu itu politik identitas itu terlalu kuat, teman-teman. Pilkada itu terlalu kuat. Kemarin saya di Malaka itu kita buat penelitian di sana, itu isu identitas itu terlalu kuat, isu suku itu terlalu kuat, ya kan? Nah, peran partai politik untuk meredam isu-isu itu sebenarnya. Di dalam proses pemilihan, embel-embel identitas itu sebenarnya harus ditinggalkan. Yang harus dimunculkan apa? Yang harus dimunculkan program kerja pasangan calon, visi misi pasangan calon, itu yang harus dimunculkan. Bukan hanya isu-isu identitas. Oh, saya orang Timur, jadi semua orang Timur harus dukung saya. Bukan. Saya orang Flores, jadi semua orang Flores harus dukung saya. Bukan karena itu. Oleh karena itu, salah satu peran penting dari partai politik adalah sebagai pengatur konflik. Yang berikut, teman-teman, sebagai kontrol politik, kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi di sini partai politik juga punya peran untuk mengontrol pemerintah. Jadi ketika ada suatu kebijakan yang keliru dari pemerintah, ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh partai politik. Dan di dalam sistem demokrasi itu sesuatu hal yang kita sebut dengan check and balance, ya. Fungsi kontrol dari partai politik. Misalnya ada sebuah kebijakan dari seorang presiden atau dari seorang bupati, gubernur yang misalnya dia tidak sejalan dengan keinginan masyarakat banyak misalnya. Nah, disitulah peran partai politik. Sekalipun itu adalah calon atau pasangan calon atau bupati, gubernur yang terpilih dari partai itu. Jadi pada poin ini, partai politik harus punya kontrol. Kontrol politiknya perlu dijalankan atas kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Itu salah satu peran dan fungsi partai politik. Nah, di sini ada tentang sistem kepartaian, teman-teman. Sistem kepartaian adalah perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice de Verger menggolongkan sistem kepartaian ini menjadi 3 sistem, yaitu ada partai tunggal, ada dwipartai, dan ada multipartai. Sistem partai tunggal, teman-teman. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik untuk menjadi lembaga akumulasi kepentingan politik warga negara.
Jadi teman-teman, sistem partai tunggal ini satu negara cuma ada satu partai. Ya kan? Satu negara cuma ada satu partai. Tidak ada partai lain. Jadi partai ini dia berkuasa atas semua. Kalau sistem kepartaian yang partai tunggal ini. Kemudian ada yang namanya sistem dui partai. Sistem dui partai berarti adanya dua partai politik atau adanya beberapa partai tapi dengan peran dominan dari dua partai dalam sebuah negara. Dewasa ini hanya sedikit negara yang menggunakan sistem dui partai. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Filipina. Dalam sistem dui partai, dengan jelas partai terbagi menjadi dua penguasa karena yang menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena yang kalah dalam pemilihan umum. Kalau tadi dui partai itu cuma satu negara satu partai, dui partai ini cuma ada dua partai politik dalam satu negara. Jadi ketika kalau ada dua partai politik saja, ketika keduanya bertarung, pembagiannya jelas. Ketika satu menang, dia memerintah dan yang satu pasti akan menjadi oposisi sebagian kalah. Itu kalau negara-negara yang menerapkan sistem dui partai. Di sini teman-teman bisa lihat ada Inggris, ada Amerika Serikat, Filipina dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kelebihan dari negara yang menerapkan sistem dui partai ini pembagiannya jelas, teman-teman. Jelas artinya bahwa ada kelompok yang berkuasa dan ada kelompok yang di luar kekuasaan atau ada kelompok yang oposisi. Itu negara dengan sistem dui partai. Yang berikut ada sistem multipartai, teman-teman. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara-negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dui partai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Salah satu contohnya di Indonesia. Ya kan? Di Indonesia ada banyak sekali partai politik. Ada banyak sekali partai politik dengan latar belakang visi misi, dengan latar belakang ideologi mereka masing-masing. Jadi tadi kalau ada sistem satu partai, kemudian ada dua partai, ada juga sistem kepartaian yang multipartai, yang di dalamnya ada banyak partai di dalam suatu negara. Salah satu contohnya ada di Indonesia. Kira-kira itu materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah partai politik di Indonesia sudah optimal atau belum? Sudah peranannya sudah maksimal atau belum? Saya pikir begini teman-teman, di beberapa peran dan fungsi partai tadi, saya pikir masih ada beberapa peran dan fungsi partai yang belum begitu maksimal. Misalnya, peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, mempersiapkan kader-kader. Dalam hal ini kan partai politik harus mempersiapkan kadernya dari nol, ya kan, mempersiapkan kader-kader untuk kemudian suatu saat dicalonkan menjadi calon, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Tetapi di Indonesia yang bisa kita lihat teman-teman, masih banyak partai politik yang cenderung instan, ya kan? Karena tidak mau mulai dari nol, misalnya mereka memilih calon anggota legislatif misalnya dari kalangan artis misalnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya karena memang si artis ini kan sudah populer nih, sudah banyak dikenal nih. Ya. Tapi masalahnya adalah dia tidak
mengetahui visi dan misi partai politik tersebut. Tujuan dari partai ini mau dibawa kemana kan mereka tidak tahu. Tidak dibangun dari awal. Kan? Itu saya pikir yang masih menjadi masalah di Indonesia saat ini, karena partai politik itu hanya terkesan untuk mendapatkan kekuasaan itu teman-teman, sehingga mereka lebih memilih jalur instan. Cari orang yang kira-kira sudah populer, kita pasang sebagai calon anggota legislatif, sudah banyak dikenal oleh masyarakat, kemungkinan menang lebih besar. Tetapi pengkaderannya tidak jalan. Ini yang masih menjadi masalah di Indonesia. Kemudian yang berikut terkait dengan pendidikan politik itu tadi. Ya kan? Saya pikir partai politik juga masih menganggap bahwa pendidikan politik itu bukan menjadi tanggung jawabnya partai, sehingga melakukan pendidikan, memberikan pendidikan politik ke masyarakat itu masih jarang sekali dilakukan oleh partai-partai politik. Partai politik ya yang kita lihat saat ini ya intinya menang saja, ya. Tapi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu yang masih kurang menurut saya. Mungkin masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Baik, terima kasih. Kelemahan dari sistem yang menerapkan multipartai, teman-teman, salah satunya adalah terlalu banyak kepentingan yang akan mempengaruhi wilayah-wilayah kekuasaan. Ya kan? Kalau tadi misalnya, kalau dua partai ini kan jelas nih, ada yang memerintah, kemudian ada yang oposisi. Tetapi kalau negara-negara yang menerapkan sistem multipartai, ini kan tidak jelas nih. Ya kan? Antara memerintah atau menjadi oposisi ini kan tidak jelas. Ataupun kalau misalnya banyak partai politik yang masuk dalam koalisi yang menjadi pemenang pemilu misalnya, atau yang memerintah, pasti akan banyak tumpang tindih kepentingan di dalam. Karena yang saya bilang tadi bahwa setiap partai politik mempunyai kepentingannya masing-masing. Ya kan? Itu yang membuat ketika kalau terlalu banyak partai politik, teman-teman, pasti akan ada banyak tumpang tindih kepentingan di dalam. Ini kan berbeda dengan kalau sistem dua partai tadi, atau dengan sistem partai tunggal tadi. Jadi itu saya pikir kelemahan dari sistem multipartai itu. Sistem multipartai. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya pikir sekian, teman-teman. Terima kasih untuk perhatian teman-teman untuk kuliah kita pada siang hari ini. Akan kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua.